Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pengolahan limbah agroindustri izin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul penanganan pencemaran limbah padat dan cair pada industri keripik singkong. Next. Baik, di sini ada anggota kami, yaitu terdiri dari 6 anggota. Yang pertama Dita Triandini, yang kedua Nafisa Helma, ya, yang ketiga Dini Aristia, yang keempat Rizky Alfarabi, yang kelima Azra Lutfi Afifah, yang keenam Fahri Ashrofi. Next, next. Slide yang selanjutnya yaitu ada latar belakang. Indonesia memiliki banyak industri yang menjadi lahan pekerjaan bagi sebagian masyarakat, baik industri berskala besar maupun industri berskala kecil atau industri rumahan. Salah satu industri rumahan yang banyak berkembang di Indonesia adalah industri keripik singkong atau ubi kayu. Berkembangnya industri ini didukung dengan ketersediaan bahan baku yang mudah didapat. Singkong dapat ditanam pada lahan dengan berbagai jenis tanah dan tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Selain itu, manufaktur dalam bentuk produk utama keripik singkong, industri keripik singkong juga menghasilkan limbah atau residu yang diolah pengolahan berupa limbah padat, cair, atau gas. Tiga jenis limbah mereka sering memiliki efek negatif. Next. Pembuangan limbah dari industri, baik limbah padat, cair, atau limbah gas, akan mempengaruhi sumber daya air, kesuburan tanah, organisme akuatik, dan ekosistem. Limbah tersebut tidak akan menimbulkan pencemaran jika dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum pembuangan ke lingkungan. Proses pengolahan limbah memiliki tujuan untuk mengurangi bahan tercemar dan beracun yang terkandung di dalam limbah tersebut. Penelitian mengenai pengolahan limbah secara sederhana dan ekonomis masih dinilai perlu dilakukan karena pada praktik yang terjadi di lapangan masih banyak yang membuang limbah tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Sehingga masih banyak terjadi pencemaran akibat buangan limbah industri. Pengolahan limbah yang baik akan mengurangi efek pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, pada video kali ini akan diidentifikasi sumber pembangkit limbah pada industri keripik singkong, jenis limbah yang terbentuk, serta cara pengolahan dan penanganan limbah tersebut. Next. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk yang pertama, mengetahui sumber pembangkit limbah dari industri keripik singkong. Yang kedua, memahami dampak yang ditimbulkan oleh limbah industri keripik singkong terhadap lingkungan. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan limbah industri keripik singkong hingga menghasilkan nilai guna. Next. Kemudian ada metode. Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif yang fokus pada pengamatan yang mendalam dan eksperimen dalam perlakuan penanganan limbah kulit singkong dengan perolehan data sekunder di mana dalam penelitian ini menggunakan data yang didapat dari beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan relevan terkait dengan masalah yang dibahas seperti jurnal, buku, dan literatur lainnya. Berikut ini adalah prosedur dari pengolahan limbah industri keripik singkong yaitu proses pengupasan. Pengupasan kulit singkong dilakukan dengan menggunakan pisau untuk memisahkan daging singkong berwarna putih dengan kulit singkong. Lalu selanjutnya proses pemisahan kulit singkong dalam dan kulit singkong luar. Kulit singkong yang akan digunakan sebagai keripik yaitu kulit singkong bagian dalam. Lalu selanjutnya proses pencucian
yang dimana dilakukan proses pencucian menggunakan air bersih supaya kotoran yang menempel pada kulit singkong tersingkirkan. Next. Lalu selanjutnya adalah perendaman dan pemberian bumbu. Kulit singkong yang sudah bersih direndam dengan air mendidih dengan wadah selama 3 hari dan air rendaman diganti setiap hari. Bumbu yang digunakan seperti garam, bawang putih dengan tujuan untuk memberikan cita rasa kepada keripik singkong. Lalu selanjutnya proses penjemuran, di mana kulit singkong yang sudah direndam, ditiriskan, dan dijemur hingga kering di bawah sinar matahari selama lebih dari 2 hari sampai kulit singkong mengering. Lalu selanjutnya penggorengan, kulit singkong yang sudah kering digoreng menggunakan minyak panas hingga berwarna kecoklatan dan siap disajikan. Lalu yang kedua, pengolahan limbah cair industri keripik singkong. Pengolahan limbah cair industri keripik singkong dilakukan dengan teknik fitoremediasi di mana tumbuhan air seperti eceng gondok, apu-apu, dan tanaman air lainnya melakukan proses degradasi polutan atau partikel padat dalam air limbah sehingga aman untuk dibuang tanpa menimbulkan efek bau dan efek merugikan lainnya. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, limbah padat dihasilkan dari proses pengupasan kulit singkong yang dilakukan secara manual. Kulit singkong tersebut yang merupakan limbah padat diproduksi keripik singkong ini. Limbah kulit singkong ini sering dimanfaatkan oleh penduduk sekitar pabrik sebagai pakan ternak. Akan tetapi jumlah limbah kulit singkong yang dimanfaatkan sangat sedikit. Selebihnya kulit singkong hanya dikeringkan dan semakin menumpuk. Sedangkan limbah cair dihasilkan dari proses pencucian singkong dan perendaman singkong setelah proses pemotongan menjadi lembaran yang lebih tipis. Kemudian selanjutnya yaitu yang kedua, dampak dari limbah industri keripik singkong yaitu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan baik berupa bau yang ditimbulkan dari kulit yang dibuang dan membusuk maupun dari limbah cair yang dialirkan ke irigasi yang lama-kelamaan akan menimbulkan bau yang menyengat dan mengganggu masyarakat sekitar lokasi pengolahan. Kemudian yang ketiga, yaitu limbah kulit singkong agar menambah nilai guna dan tidak mencemari lingkungan, maka limbah kulit singkong dapat dijadikan sebagai sumber makanan ataupun bisa dijadikan sebagai biobriket. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.